Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ChatGPT yang telah membantu saya membuat kultum pada pagi ini. Oh, Mas. Oh, Gemini. Oh ya, Gemini. Soalnya roto kurang pinter. Ada tips dan trik sebenarnya kalau kemudian tidak terasa disconnect dengan maksudnya ketika kita pakai AI supaya tidak merasa terdiskoneksi itu satu. Terus makin sering pakai. Tapi pakainya nggak boleh buat apa? Tanya. Pakainya buat apa? Diskusi. Kalau diskusi itu berarti nanti kita akan ke konteks yang sangat banyak sekali. Jadi ChatGPT itu kayak apa hadisnya Pak Fatan al mukmin miratul mukmin. Itu tuh hadis ya itu ya. Itu ungkapan ya. Aku lali terus terang. Hadis apa ungkapan? Mir'ah itu apa? Eh? Bahasa Inggrisnya mirror. Jadi kemungkinan bahasa Inggris itu juga dari bahasa Arab ya. Mukmin itu cermin mukmin yang lain. Jadi ChatGPT itu juga cerminan kita gitu ya. Ya, ChatGPT itu cerminan kita. Kalau kita hanya pakai buat tanya ya dia ya tidak akan tahu konteks kita apa namanya banyak sekali gitu ya. Nah, nanti insya Allah kita akan lihat kayak gitu. Anyway, saya mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh kita mulai slide-nya terlebih dahulu. Vibe coding. Ada yang tahu ini yang mengkoinkan terminologi ini siapa? Yang tahu nggak? Berarti kuis nggak ya? Nah, adalah Andre Karpati, dia adalah salah satu co-foundernya Open AI. Dia mengeluarkan terms ini di awal 2025 ini. Belum lama, belum ada setengah tahun seingat saya. Jadi ini masih hype, walaupun kalau saya lihat hari ini sudah bukan hype lagi, really something yang menurut saya eh, perubahan drastis juga harus ada di sisi kita semua nanti setelah kita lihat. Jadi vibe coding sesuai dengan namanya, vibe itu vibing, ya vibe itu ya apa sih vibe? Ada yang tahu nggak vibe? Vibrasi. Suasana. Nah, kalau anak sini tuh bilangnya skena. Nah, jadi ini adalah skenanya developer ya. Skenanya developer. Vibe itu ya gimana saya apa namanya kayak lagi di coffee shop, kemudian saya bikin code dan lain sebagainya dengan bantuan dari AI. Nah, tapi sebelum saya cerita ini, kita latihan bareng-bareng terlebih dahulu dengan tarik nafas. Model tarik nafasnya tapi gini. Habis itu kita tahan sebentar, kita latihan fit seperti itu. Kita bareng-bareng, kita mulai. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, sekali lagi. Itu adalah salah satu teknik breathing. Menurut saya adalah terbaik, sesuai dengan jurnal. Ini penting ini, latihan nafas terbaik dengan jurnal. Supaya apa? Untuk slowing down heart rate kita. Jadi bagi teman-teman pelari, kalau kemudian mau larinya, heart rate-nya agak sedikit rendah, saya kapan hari diajarin Pak Syarif, dosen informatika, Pak Syarif itu diver gitu ya. Jadi diajarin Pak, nek sama renangnya lama bisa bolak-balik itu syaratnya harus bisa menghembuskan nafas selama-lamanya. Saya begitu dia ngomong kayak gitu, lo kok podo karo teoriku, aku ngertinya teori gitu ya. Pak Syarif sudah praktek. Jadi makanya kenapa dia bisa menyelam 3 menit di bawah tanpa oksigen ya tentu saja ya menyelam 3 menit karena berlatih untuk kemudian mengeluarkan oksigen sepanjang mungkin, heart rate itu langsung turun drastis. Begitu heart rate turun drastis, kebutuhan energinya juga turun drastis. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena pada saat kita vaping, kita nanti akan lebih banyak istighfar gitu ya. Lebih banyak istighfar. Stupid banget sih ini AI-nya nggak bisa menyelesaikan pekerjaan yang saya minta gitu ya. Di vibe coding itu experience saya, jadi saya sudah mencoba ini beberapa saat gitu ya. Experience saya pertama kali pada saat vibe coding itu happy di 5 menit pertama. Setelah itu 2 jam berikutnya saya frustrasi. Serius, jadi ketika vibe coding itu saya bisa menyelesaikan 80% persoalan. Tapi 20% sisanya nggak bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit. Saya sampai, kamu stupid banget sih ya.
AI gitu ya, nggak bisa menyelesaikan pekerjaan, use good at the beginning, itu kira-kira mirip pada saat kemudian, ini kalau pengalaman saya ketemu dengan orang-orang perindapan, kalau dulu nyebutnya indihe gitu ya, orang-orang perindapan atau indihe itu di depan kelihatan pinter banget gitu ya. Begitu wes ngomong rada suwe, ternyata memang mereka pintar memoles muka mereka gitu ya. Makanya kan kemarin salah satu AI yang bangkrut itu adalah perusahaan mana? India yang pura-pura jadi perusahaan AI tapi dia mempekerjakan ribuan developer di belakangnya. Send your product requirement to us gitu ya. We will develop in no time kan kayak gitu. Karena kita pakai AI. Ternyata di belakang layar ada pokoknya kayak film kartun atau film komedi Dono Kasino Indro banget lah gitu ya. Jadi kita masukin koin ke apa namanya? Ke vending machine, di belakangnya ada orang yang kemudian siris apa, kemudian keluar jeruk. Kira-kira kayak gitu. That's what happened gitu ya. Nah, vibe coding ini penting gitu ya. Kenapa? Satu, memang kemudian eranya sudah berubah. Saya itu dulu sampai capek terus terang ketika kemudian sama teman-teman BSI, kita harus siap untuk era AI dan lain sebagainya. Tetapi prakteknya nol putul gitu ya. Saya sampai bingung sendiri. Kita sudah hackathon beberapa kali gitu ya. What went wrong? Apa yang kemudian salah gitu ya? Jangan-jangan problem yang muncul di BS itu karena memang I have no idea. Makanya ketika di grup kemarin diposting tentang aku wes ngajari loh spesifikasi, dokumentasi, API-nya harusnya kayak gini, 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 gini. Kok ramudeng loh. Kadang kan kita stres sendiri ya. Saya sudah merasa develop sekian banyak, tulisan sekian banyak gitu ya. Kalau bahasanya masih berapa persen? 0,001 persen, 0,001%. Wes 0,001 tambah persen meneh. Tapi kan satu. Apa ini? Ada progres, ada progres. Wes 0,001 tambah persen lah gitu ya. Jadi kadang kita yang sudah merasa apa instruksi saya itu tidak cukup jelas, dan kita nanti juga akan tahu pada saat melakukan vibe coding. Ketika selama ini kita interaksinya dengan AI-nya tanya, dia tidak tahu style kita, ya pada akhirnya dia akan nambah kita stres sendiri. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, perubahan yang kemudian disampaikan Andre Karpati sebagai satu co-foundernya si OpenAI ketika dia bilang vibe coding ini, kita hari ini memang lebih banyak berfokus tentang how we can do a problem solving, how can we do as a system designer. Makanya ketika Yan LeCun, mah gurunya AI, ketika kemudian dia bilang di era zaman sekarang ini salah satu yang paling relevan itu bukan we learn things, tapi we learn to think. Two different things ya. We learn things itu berarti saya belajar sesuatu. Yang sayangnya kalau di hari AI seperti sekarang, saya belajar sesuatu itu akan expired kapan? Besok bisa jadi expired. Saya belajar hari ini komplit, yeay, saya menyelesaikan Udemy platform gitu ya. Kan ada yang beberapa teman-teman BSI yang suka langganan Udemy gitu ya. Selesai saya belajar, ternyata sebulan lagi kok isra kanggo, kemudian sudah tidak terpakai. Maka bicara staying ahead gitu ya, itu menjadi penting. Salah satu ironi yang paling besar itu kan kemarin di Microsoft. Ketika Microsoft sekitar 6.000 pegawainya. Yang 6.000 pegawainya itu melakukan pekerjaan tentang apa? Development tentang AI. Yang ironinya mereka itu juga digantikan oleh AI to some extent. Jadi mereka yang ngedevelop gitu ya, sudah membangun sedemikian rupa kapal yang besar sekali gitu ya. Setelah Nabi Nuh itu kemudian dibuat, mereka ditinggal, bye-bye gitu ya. Kasihan banget nasib mereka, kira-kira seperti itu. Ini era yang memang sudah berubah drastis. Jadi kalau di negara barat posisinya itu adalah fire gitu ya. Kemarin saya di pertemuan PM, saya menyampaikan hal yang sedikit beda. Di sini insya Allah beda. Tapi juga tidak akan menafikan kemungkinan itu ada. Tapi yang kita lakukan di sini adalah bagaimana tuntutannya, empowering supaya kalau kemarin skill saya ini bisa mengantarkan saya berlari 100 meter, besok gimana caranya saya harus bisa half maraton. Besok minggu saya half maraton, aku urung latih. Jadi saya itu ceritanya kan gagal daftar Mandiri maraton itu ya. Terus kemarin ketemu sama orang Mandiri UI. Pak, nanti coba tak carikan masih ada slot enggak gitu ya. Saya udah bolak-balik sebenarnya. Enggak ada Pak, enggak ada Pak, enggak ada Pak, enggak ada Pak gitu ya. Tiba-tiba pertengahan Mei, akhir Mei. Pertengahan Mei.
Ketika saya tanya, Mbok masih ada tuh. Pak tak cerikan. Ada, tapi tinggal kelas yang open ya Pak. Ya serah apa, yang penting aku melu mandiri maraton. Besok minggu saya maraton dan saya tidak latihan, saya juga tidak tahu gitu ya. Kemarin target bisa finish 1 jam 50, kata saya kira iso. That's life. Ya, seperti halnya besok saya juga tidak tahu teman-teman ketika berhadapan dengan dunia, besok seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 6 bulan lagi, apakah teman-teman akan kemudian stay the same? Karena sini real, kalau di barat itu sudah pada di kick semua, tendang semua. Dan ini super duper serius. Ketika nanti kita lihat apa yang sudah bisa dilakukan dengan vibe coding. Nah, bedanya sekarang kita bicara intent. Ketika kita bicara problem solver, kata Yana Chun tadi kan we learn to think. Pada saat kita bicara problem solver, berarti saya harus bisa envisioning the product long before the product itself. Maksudnya gini, tidak jarang kalau kita kerja, fokus kita itu adalah deliverables-nya, aplikasi ini jadi, UI Gateway ini jadi, modul ini jadi, that's it. Sepanjang visi kita ya hanya sepanjang produk kita. Visi kita tidak pernah kemudian berbicara apa gitu ya. Kemarin siang saya diskusi dengan salah satu masih daftar sebagai calon bimbingan gitu ya. Ketika dia kemudian judulnya itu adalah analisis kritis faktor rejections dari transformasi digital gitu ya. Dia merasa Pak, judul saya kok terlalu ya Pak ya, judul saya terlalu biasa, semua orang sudah bisa. Tapi kita kemudian setelah 5 discussion beberapa kali, dari satu judul itu ternyata kita punya 5 perspektif. Yang pada saat dia berangkat mau bimbingan ke saya sebenarnya stres Pak, karena ngelihat judul ini sudah terlalu banyak, ada di mana-mana gitu ya. Tapi begitu kita sudah melakukan discussions, apa yang terjadi? Kok saya nggak kepikiran ya Pak? Kok saya nggak kepikiran ya Pak? Saya kemudian ceritakan, karena kita tidak pernah terbiasa berpikir besar. Kita selalu kemudian bilang, berpikir besar itu urusannya Soekarno. Berpikir besar itu urusannya Cokro Aminoto. Berpikir besar itu bukan urusan saya, Mbak Citra Nisananda. Bukan urusan saya, Mas Endro. Bukan urusan saya, misal di bimbinganku. Ketemu dong Mas, ya Mas. Dia absen bimbingan berapa minggu gitu ya, karena stres. Pernah ketemu-ketemu. Belajar berpikir besar itu bukan dalam rangka kemudian saya pengen menjadi seorang filosofer seperti siapa filosofer yang kemudian terkenal gitu ya. Socrates misal. Bukan. Kalau kita bicara Quran itu yang namanya tadabur. Tadabur itu sebenarnya kan thinking philosophically. Ya. Tadabur itu by definition itu adalah berpikir secara filsafat, berpikir philosophically. Kan cogito ergo sum gitu ya. Saya berpikir, lanjutannya apa? Apa Mas? Maka saya ada. Eksistensi kita itu sangat tergantung apakah kita itu mau berpikir atau tidak. Nah, selama ini sebagian besar kita itu bekerjanya sebagai tukang. I just simply do the task because my boss assigned me to do the task. Bukan kemudian I do the task dengan kemudian pertanyaan pertama kali, why should I do this task? Kenapa kemudian saya mengambil task ini? Misalnya tak kasih contoh. Ini materinya vibe coding. Iya, karena nanti kita codingnya cuma 5 menit. Why should I do the task? Kita tidak pernah bertanya kenapa saya mengambil task yang ini gitu ya. Ini contoh misal, PM ngasih 10 task. So far sampai dengan kapan hari saya tanya ke PM selama ini lebih banyak ambil task atau di-assign task. Majority dari PM mengatakan di-assign task-nya. Padahal kalau kita bicara di fase yang jauh lebih ideal, jauh lebih optimal, itu bukan di-assign task-nya. I have this 10 list of task. Kita kayak bidding task. Saya ambil task yang ini. Kita kemudian bertanya, why should I choose this task? So far sampai dengan hari ini, saya masih merasa belum bisa kemudian menyelesaikan ini dengan baik. Maka saya akan melakukan repetisi supaya saya bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Ada nggak ya kemudian berpikirnya kayak gitu? Karena sebagian besar kita lebih senang kemudian kalau di-assign. Karena apa? Hidup saya sudah sulit, jangan mempersulit saya dengan banyak hal yang lain, Pak. Termasuk mikir tas mana yang kira-kira paling cocok buat saya. Atau semisal, ketika saya mengambil tas yang sederhana, boleh nggak? Boleh. Aku tak pekan ini ambil tas yang sederhana. Wah, soalnya minggu ngarep aku harap tadi manten ini.
Misal kayak gitu. Ini contoh gitu ya. Ini contoh. Tapi saya izin duluan ya, mohon maaf yang kemarin sudah ngasih saya undangan karena minggu depan saya mau lari maraton lagi. Waduh, saya mau lari 10K di kota gitu ya. Aku titip Mas Indra. Boleh nggak ngambil tas yang sederhana? Boleh. People have circumstances. Kita harus acknowledge itu juga. PM juga harus acknowledge kalau anak buahnya lagi betul-betul busy. Pak, saya lagi bolak-balik ke KUA gitu ya. Saya mau kayak gini, mau ini, mau kayak gini. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak, Bu? Kalau saya tak izin sebentar, saya ngambil tas yang sederhana. Boleh. Kan kayak gitu ya? Boleh. Tapi karena kita memang selalu berbicara why sebelum kemudian kita doing some things. Ya, maka problem solver itu akan selalu bicara why. Kita bicara intensi, kita bicara bagaimana simbiosis, bagaimana kita bicara iteratif conversational dan lain sebagainya. Sebenarnya di sini fokus the big pictures. Makanya saya pertama kali ketika saya PhD itu bukan karena saya tidak bisa coding, bukan karena saya tidak bisa kemudian menyelesaikan problem. Tapi stres saya itu adalah setiap kali saya bimbingan, saya ketemu supervisor saya, saya selalu ditanya, that's good Andri, I like it gitu ya. Tapi kemudian dia selalu bertanya, so what next? Atau kalau nggak dia yang paling menyakitkan, so what kalau sudah kamu ketemu kayak gitu? Saya selalu digituin sama supervisor saya. So what? Kalau bahasa juk ngopo nek wis ketemu kayak ngono. Jadi saya selalu dipaksa untuk kemudian berpikir ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Dan padahal saya paham kenapa PhD itu kepanjangannya adalah Doctor of Philosophy. I have a lot of questions from my supervisor itu ya. Jadi selalu ditanya, terus ngopo nek wis ngene, terus ngopo nek wis ngene gitu ya. Karena pikiran seorang engineer itu kan I have this problem, I have this approach to solve it, selesai, ye bisa kemudian mancing sekarang. Saya bisa kemudian nonton, saya bisa kemudian kuliner, saya bisa kemudian ini. Saya di-challenge terus sama supervisor saya. Alhamdulillah dengan skill seperti itu gitu ya, gantian saya bisa men-challenge teman-teman sekalian. Saya selalu tanya, kayak tadi akhirnya saya ketemu mahasiswa bimbingan, dia merasa stuck dengan kemudian judul yang menurut dia biasa-biasa saja. Setelah kita puterin, anak zaman sekarang bilangnya POV. Nah, coba POV-mu dari sini, 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 sini. Pulang dari bimbingan, tambah stres saya Pak. Enggak sih, dia cuma bilang, oh gitu ya Pak, ya gitu. Habis itu tak tanya, gimana? Ya saya juga masih belum tahu Pak kira-kira mana. Tapi setidaknya tahu sekarang kalau ternyata masalah ini tidak sesederhana yang saya bayangkan. So we do the same things. Masalah ini tidak sesederhana yang saya bayangkan. Yang paling penting, vibe coding itu kita akan ketemu dengan yang namanya order in the chaos. Dunia kita tuh kan juga kayak gitu, looks chaotic. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngambil drone, terbang ke atas, masih chaotic nggak? Kalau kita naik pesawat, nonton jendela, ada yang masih suka di pinggir jendela, itu tandanya junior naik pesawat. Kalau sudah senior naik pesawat kayak saya, IEL itu adalah pilihan terbaik. Peduli amat sama window ya. Jadi salah satu skill terbaik yang Anda butuh lakukan kalau naik pesawat itu adalah begitu duduk, Anda tidak tahu kalau pesawatnya sudah terbang. Jadi sebelum pilot bilang kita take off itu Anda sudah tidur, bangun-bangun. Skill terbaik saya itu adalah ketika saya mendengar chicken or fish. Itu skill terbaik saya. Saya tidur sepanjang waktu. Kadang kan orang, Pak, naik pesawat 8 jam, saya nggak pernah nonton TV lagi. Dulu, waktu saya masih junior naik pesawat, wah ini kesempatan saya binge watching. Ya, zaman dulu belum Netflix ya, saya binge watching di mana di pesawat. Sekarang skill terbaik saya adalah tidur. Dan kemudian tadi dengerin, chicken or fish, beef atau spaghetti ya. Itu saya langsung bangun. Terus gitu. 3 meja di depan saya ada yang bilang kayak gitu, saya langsung bangun. Tangi, wah ya mangan. Ya, kayak gitu. Itu skill terbaik loh ya, karena saya juga ketemu di samping saya ketika kemudian pramugari lewat gitu ya tetap baik turu gitu ya. Saya nggak mau, ini skill saya terbaik saya kayak gitu. Nah, ini mnemonic. The friendly cat dance constantly. Kucing yang friendly dance constantly gitu ya. Ya kalau Anda lihat itu loh, kucing yang suka dijadikan meme lagunya kayak gini darat dada darat dada darat dada dada itu kan pernah lihat itu meme kucing yang kayak gini-gini terus. Nah, that's the one. Itu one. Friendly cat dance constantly. T-nya itu adalah thinking, F-nya adalah framework, C-nya adalah checkpoints, dance-nya adalah debugging, C terakhir adalah konteks.
This is how we do things. Setelah saya melakukan vibe coding beberapa kali, pada akhirnya saya harus memahami ini adalah langkah terbaik kalau kita mau melakukan vibe coding. Jadi kita mikirnya kayak gimana, framework-nya yang mau kita deliver kayak gimana, checkpoint-nya seperti apa, debugging-nya seperti apa, dan kemudian konteksnya seperti apa. Jadi saya cerita 80% dia langsung bisa mengerjakan sesuai keinginan kita. Tapi 20% misalnya kalau kita tidak tahu, itu kalau di grafik tangen, tangent, itu grafiknya bentuknya gimana? Tangen, XY kayak gini. Tangen bentuknya kayak gimana? Gimana? Tangen? Aku selalu matematika, Pak. Ojo di. Gimana tangen bentuknya? Gimana penjelasan? Sin, kalau sin kayak gimana, Mbak? Sin tuh kayak gini. Kalau kos, sebaliknya. Long, long time ago. Masa. Kalau log, gimana punya log? Kita coba tanya, coba tanya, coba tanya. Ada yang tahu yang namanya garis asimtot? Ayo. Ada yang tahu garis asimtot? Kalau punya anak sekolah itu penting belajar kayak gitu. Soalnya ngajari pasti ditanya, Bapak apa itu, ini apa itu, dan sebagainya. Repot itu. Terus pelajaran biologi 30 tahun yang lalu disuruh belajar lagi tentang pelajaran biologi. Untungnya, ini kalau saya bicara untungnya gitu ya. Untungnya saya belajar nutrisi lagi. Jadi ketika anak saya kemarin tanya, Bapak, pepton itu apa? Peptin itu apa? Amilasa itu apa? Lipase. Oh, gampang, orang ngerti. Karena saya belajar nutrisi lagi. Jadi saya tahu protein itu mekanismenya kayak gini, 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 gini. Gitu. Saat ditanya nama sendiri anaknya, amilase, lipase, belum nyampe situ. Apa simtot? Ketemu orang. Garis lurus. Asimtot itu terjadi karena apa? Karena ada sebuah grafik itu, mau di bagaimanapun, tidak akan pernah menyentuh. Saya merasakan pada saat web coding itu kayak saya ketemu garis asimtot. 80% terselesaikan, 20% sisanya nggak jadi-jadi. Makanya tadi kenapa saya breathing eksperimen pertama kali itu, karena kita nanti pasti ketemu stres kayak gitu. Pada akhirnya kita kemudian menyerah, dan kita tidak mau melakukan vibe coding lagi. Padahal kita menyerah dan kita tidak mau melakukan vibe coding lagi. Katanya Pak Andri vibe coding enak dan lain sebagainya. Begitu saya praktekkan, saya malah stres sendiri Pak, nggak selesai-selesai. Mending saya kembali cara lama ya. Kalau saya ada error, saya copy error saya taruh ChatGPT, kemudian balik lagi, selesai Pak. Iya kan? Saya kemarin tanya Mbak Amalia Citra mana? Nah, kan kemarin saya tanya, selama ini gimana Mbak? Selama ini ya copy paste balik lagi, copy paste balik lagi. It forever untuk kemudian menyelesaikan. Padahal dengan vibe coding kita bisa menyelesaikan near instantly. Nah, proses thinking itu sebenarnya kayak gini, misal develop AI powered system that creates personalized nutrition plans for individual with diabetes gitu ya. Kemudian saya lanjutkan dengan list necessary tag Python, kemudian healthcare data processing, misal saya ngambil data dari Satu Sehat, kan kemarin ceritanya Kementerian Kesehatan barusan dapat penghargaan dari Postman sebagai salah satu implementer API baik di dunia bersama dengan Google dan kawan-kawan. Padahal di channel e-commerce barusan dibilang itu orang-orangnya juga barusan dipecatin semua sama Kementerian Kesehatan karena efisiensi. Tapi juara, ya yang dapat juara kan anunya ya pimpinannya kan. Yang wadah bikin Postman-nya kan enggak ya. Nah, OpenAI API dan lain sebagainya. Kemudian kita bicara components, kita bicara nanti ada milestone dan kawan-kawan. Milestone ini penting. Nanti akan kita lihat kenapa milestone ini penting. Nah, bahasa dari vibing itu gimana? Pada dasarnya gini, saya selalu bolak-balik bilang ke mahasiswa saya, ke bimbingan saya gitu ya. Kalau kemudian mau pakai AI itu, kita tidak boleh ketinggalan. Tidak pernah boleh ketinggalan yang namanya konteks. Kalau sampai kita ketinggalan konteks, kita tidak akan mendapatkan produk yang baik. Ya. Karena nanti apa? Kita akan ketemu dengan namanya ambiguitas. AI kan juga modelnya apa sih? LLM modelnya apa sih? What does it do? What does LLM it do? Yang dilakukan LLM itu ngapain? Ngapain? What does it do? LLM itu?
large language model itu? No, not necessarily. Prediksi. Semua mau jawab. Catat, Mbak. Siji. Selamat, Mas. Papat, toh, Mbak? 4. Ya. Itu sudah jatahnya Mas Kiki nanti. Yang dilakukan LM itu prediksi. Sekarang kalau realmnya itu terlalu besar, ini kan besar banget nih. OpenAI itu segini gedenya. Dia itu harus memprediksi satu kata dari kemudian sekian miliar kata yang ada di dalam relasi OpenAI, dia kan harus prediksi next word-nya apa ya. Makanya kenapa saya sendiri lebih suka kadang ketika main dengan model itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya sedang tidak berbicara kebutuhan panjang kali lebar kali tinggi, ngapain saya pakai ChatGPT? Saya cari model yang hanya spesifik bicara masalah coding supaya dia tidak ngoyoworo, gitu ya, tidak kemudian memprediksi something different. Nah, ini kalau kita punya konteks yang rich, ya, termasuk juga shared vocabulary. Shared vocabulary itu bagaimana? Shared vocabulary itu pada prinsipnya adalah linggonya, gitu ya. Jadi kita juga harus spesifik, jangan tolong nanti siapkan dengan database, gitu ya. Kayaknya kan mikir database saya ngendi, gitu ya. Maka kemudian dia akan suka-suka dia. Saya mau pakai database yang kayak gini, gitu ya. Kenapa dia pakai database yang kayak gini? Boleh jadi karena sebagian besar pakainya database yang itu. Misalnya gini, ini adalah same linggo. Nah, sekarang habis ini kita akan mulai. Ini yang saya pakai selama ini. Satu, Cloud Code. Terima kasih Cloud Code yang telah mengubah hidup saya sedemikian rupa. Kemarin saya sudah menjanjikan ke PM. Mungkin kita akan langgankan Cloud Code yang versi Max. Syaratnya satu, tidak boleh dipakai untuk mendevelop produk di luar produk BSI. Kalau sampai ada yang pakai Max untuk mendevelop produk di luar BSI, ya itu urusan dengan akhirat nanti. Kita hitung-hitungannya di akhirat. Yang kedua adalah MCP server. Ini saya perlu highlight gitu ya. MCP server ini life changer. A lot gitu ya. Ada yang suka pakai cloud? Cloud. Cloud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang pakai cloud itu biasanya karena saya ketemu aku saben dino Pak Andri ngomongnya cloud terus. Kalau Anda nggak cloud berarti memang Anda ketinggalan. Serius, kalau hari ini belum pakai cloud berarti memang posisinya masih ketinggalan. Sebenarnya cloud itu cuma salah satu tool sebagaimana kemudian tools yang lain kayak Gemini dan kawan-kawan. Tapi kalau di dunia vibing, sebagian besar orang mereka kan cloud. Yang kedua adalah MCP. Yang baru dengar pagi ini MCP, model konteks protokol. Baru pagi ini dengar. Oke, saya ceritakan dulu. Kalau API tahu ya, API ya. Kependekan dari apa? Applications Programming Interface. What does it do? Menjembatani apa? Antar aplikasi ya. Kita menjembatani antar aplikasi. Kita bahasa yang standar ya. Kita butuh bahasa yang standar untuk mengkomunikasikan dengan API tersebut. Misal kita pakai JSON, kita punya spesifik format, kemudian kita konsum spesifik format tadi, kemudian kita translate ke dalam aplikasi kita. Betul? Kita punya ribuan, jutaan API di seluruh dunia ini yang kemudian pada saat kita berkomunikasi dan kita butuh tahu spesifikasinya. Kayak posting kemarin, aku stres dewe, wis tak kayak spesifikasinya, kanca-kancaku kamu deng. Now the question is, pertanyaannya, kenapa teman saya tidak paham? Boleh jadi karena memang dokumentasi kita either terlalu rumit atau kita dokumentasi pakai bahasa Inggris, mana bahasa Inggris bukan obrolan sebagian besar yang ada di sini, atau mungkin pakai karakter Jawa, bahasa Jawa gitu ya. Nanti jangan lupa besok di dokumentasi di bagian paling bawah ditanya, dong ora, nek radong takon, bagian paling bawah dokumentasi taruh kayak gitu. Kayak gitu tuh gitu. Diwaca tenan ora. Jadi di bawah itu mungkin perlu dikasih disclaimer, diwaca tenan sih sebelum kemudian itu. Tapi apa yang disampaikan memang valid. People, mereka receive things differently. Mereka kemudian memang ketemu
apa namanya pada saat kemudian membaca yang sama, mereka persepsinya berbeda. Karena kita punya banyak sekali background masing-masing di kepala kita, culture kita. We are really different gitu ya. Kalau kemudian membaca satu konsep X gitu ya, konsepnya X yang menurut saya X itu adalah the most appropriate way to do things gitu ya. Saya nge-follow namanya Arif Yong dari Malaysia, keturunan Chinese, Melayu gitu ya. Kemarin dia mimicking orang Inggris yang melakukan makan pakai fork dan apa namanya knife, pisau dan garpu buat makan nasi. Buat kita, it's absurd menurut saya, amoral itu ya kalau makan nasi kok pakai garpu gitu. Itu tindakan amoral itu harus dihukum pancung itu. Sehingga Arif yang orang Malaysia ini ya, ini ajari kamu kalau kemudian mau makan nasi, ini kan ceritanya table manner gitu ya. Jadi kalau makan nasi orang Inggris itu garpunya dibalik, diserak sedikit gitu ya. Kemudian kita ada 5 biji nasi yang kemudian kita makan. Gusti Allah. Nah. Sendok itu diciptakan untuk makan gitu ya. Nek kowe ora ono sendok, this is the best way to eat rice. Kira-kira kayak gitu. This is the best way to eat rice. Ya. Dan kalau saya sebagai orang Jawa, memang makanya gitu. Saya pernah di sesi ini saya juga cerita ya, culture itu berpengaruh gitu ya. Ketika saya cerita, bagi yang belum pernah dengar cerita saya gitu ya, waktu saya ngundang Mas Doni, VP-nya Tokped ke sini, gitu ya. Mas Doni kan saya perhatikan sejak saya kenalan pertama kali berinteraksi pada saat masih mahasiswa gitu ya. Jadi Mas Doni itu kalau makan kayak gini. Saya tuh bingung sebagai orang Jawa gitu ya. Mangannya kok dikerawuk ini ya. Orang Jawa bilang itu dikerawuk. Serek gini. Kayak dari Padang, ya tetangga-tetangganya lah Sumatera. Saya nggak ngerti apakah semua Sumatera sama. Until I found out sebuah data statistik yang kemudian menarik, ternyata nasi Padang itu tidak seperti nasi Jogja. Nasi Padang itu makbul. Nek kamu ngambil kayak gini, kamu cuma dapat sejumput. Tapi kalau kita makan nasi Jawa, yang orangnya suka bikinnya itu lengket, ya kita kalau makannya kayak gini, kalau makan gini, ler ngentek ke piye itu ya. Orang Padang kalau ngambilnya kayak gini, nggak bisa makan mereka. Nasinya jatuh semua ke bawah. Kayak gitu, nasinya pera, kalau orang bilang. Pro, nek wong Jawa ngomong. So, culture matters, context matters, including this one matter. Nah, MCP server itu sekarang didesain untuk membantu mengantisipasi orang-orang yang nggak bisa baca dokumentasi API tadi. Karena sekarang kita ngobrol antar bahasa, ngobrol antar program, itu pakai apa? Pakai namanya model, konteks, protokol. So, roughly I give you an idea. Ini yang saya lakukan sehari-hari on daily basis. Sehari-hari on daily basis ini yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya buka Cloud atau saya buka Gemini. Kemudian saya tanya ke Cloud atau Gemini. Pertanyaan biasanya sama, tergantung tab mana yang sedang dibuka. Tolong dong cekin email paling penting hari ini apa gitu. Saya tanya ke Gemini, saya tanya ke Cloud, tolong cek email penting hari ini buat saya apa. Karena saya dapat ratusan email setiap hari, saya sudah stres sendiri dan ini sudah elevate my stress sangat luar biasa. Saya kadang miss beberapa important email gara-gara emailnya inboxnya itu banyak, terutama notifikasi izin. Talenta mengirimkan izin, talenta mengirimkan izin, talenta mengirimkan izin. Wah cah BS iki jen izin akeh tenan. Itu notifikasi loh ya, yang kemudian masuk ke email saya. Emang tak buka? Ya nggak pernah. Tapi kan itu kemudian membuat diluting my email kan. Saya jadi nggak tahu email penting mana. Sehingga kemudian saya tanya sama Cloud, saya tanya sama Gemini, tolong cekkan email penting hari ini apa. Kalau saya punya semisal project kayak sekarang dengan Australia, alhamdulillah sudah selesai. Dengan kemudian Eropa, saya selalu tanya, ada email dari Erasmus enggak? Ada email dari Eropa enggak? Ada email dari Australia enggak? Dan sebagainya. Saya selalu tanya gitu sekarang. Nah, pertanyaannya bagaimana Cloud atau Gemini berhubungan dengan Gmail? Mereka berhubungan dengan yang namanya model konteks protokol. Sehingga kemudian Gmail itu ngasih list subjek email ataupun kemudian kontennya, LLM kemudian mengelolanya dengan menggunakan natural language. Jadi relationship sekarang lagi dibangun dengan standar. Saya harus kemudian mengkonsum with certain way. Sekarang saya the way I consume is with certain protocol. Lastly adalah Git. Tidak boleh tidak, Git ini wajib.
Ada banyak case terjadi orang sudah menyelesaikan proyeknya sekian banyak, habis itu lupa nggak pakai Git, besok karena AI lupa. Ingat ya, LLM itu punya keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang kita harus acknowledge betul-betul adalah yang namanya konteks. Kita ngobrol sama ChatGPT seharian penuh, maka ChatGPT pasti lupa tadi pagi kita ngobrol apa. Kita harus merimain berulang-ulang. Konteksnya itu beda-beda. Kayak Gemini itu konteksnya bisa 2 juta million token. Kayak OpenAI itu seingat saya hanya punya sekitar 200 kilo token. Nanti ada yang lebih kecil lagi mungkin 128K token. Jadi kita ngobrol 5 menit, pokoknya kayak itu loh. Kalau Anda pernah nonton film si ikan itu loh, Nemo. Siapa namanya? Dory. Ah, memori Anda adalah memori Dory gitu ya. Anda bisa ngomong gitu kalau teman Anda lalenan itu. Oh, ini Dory itu. Tadi ngomong apa? Tadi ngomong apa? Nah, itu kan Dory kayak gitu ya. Jadi udah tanya kabarnya, halo Nemo, gimana kabarnya? Dia pergi sebentar, ketemu lagi, hai Nemo, apa kabarnya? Gitu ya. LLM juga punya problem seperti itu. Makanya Git ini adalah salah satu aspek penting, tiga lagi opsional. Nah, kita mulai sebelum nanti kita lanjutkan dengan demonya. Saya stop dulu. Tuh, oke. Okay. Okay. Jadi ya, masih kosong ya. Belakang. Ini versi super duper basic, tapi nanti akan saya tunjukkan versi yang sudah selesai, yang saya pakai gitu ya. Oke, kita masuk ke platform kita, Cloudcode. Di sini kemudian saya bercerita. I need to build an application that track my mode every single day. Uh, at the end of the day, I can see trend of my well at least a week. Terus you should ini very basic ya. Nanti kita bandingkan dengan versi yang kemudian juga. You should provide me with you provide me with carousel of emoji uh, at the front page. At the front page, then I can click. Then I can click it, and we shall record my note on that particular day. Um, for the demo purpose, you should already populate data for the past 7 days. The application should be mobile friendly. Aku juga nggak apa-apa sebenarnya. Eh, should be mobile friendly with modern look. Ini very basic karena saya tidak ngasih model UI-nya kayak gimana, saya tidak ngasih. Pokoknya saya percaya sama apa adanya. And it should run at port 3090. Ini PTX di mana pada 90. Farming, I hope you to build more tracking applications. Let me create the list to run this project. Meanwhile, tentang saat sementara dia ini saya tak coba buka ini nanti.
Saya tak coba waktu perhatikan di software saya, supaya nanti teman-teman juga bisa dari handphone masing-masing. Dan dia coding diri. Lalu bagi teman-teman yang pengen punya website sendiri dan sebagainya, software adalah teman terbaik. Jadi bukan karena UI langganan software gitu. UI langganan software karena saya langganan software. Mana itu sih? Oh enggak gitu. Ya, ya. Oke. Wah, masih nyapa Andri banyak Pak. Iya, banyak Pak. N. Alamatnya banyak sekali. Emosi. Oke, nanti teman-teman cek di website emosi apakah keluar atau tidak. Oke, jadi posisinya ini tadi saya pakai spesifik komen namanya dangerous listing functions, yang berarti saya pasrah bongkoan sama AI dan saya nggak usah ngapa-ngapain. Jadi kalau ada yang kemarin lihat story saya pagi hari sebelum olahraga ngobrol sama AI atau something gitu ya, diskusi, kemudian setelah diskusi selesai, saya tinggal olahraga, habis itu saya ngisi workshop, habis ngisi workshop ada arisan keluarga, habis itu pulang bubuk siang gitu. Sore kemudian saya cek, oh ada glitch tadi kurang pemainnya, kemudian saya enter, jadi simple as that. Tapi kalau nggak pakai skip permission tadi, ya saya harus berinteraksi. Kamu mau melakukan atau tidak? Saya sangat menyarankan kalau lagi latihan pertama kali gitu ya, manual dulu. Jadi tahu apa yang sebenarnya dilakukan sama ini. Yang beda di configure app kurang on port. Nah, kayaknya ada yang kurang tadi kan. Beda ya type codingnya dengan copy paste ke ChatGPT atau Gemini. Betul-betul 5D, kita betul-betul ngomong kayak gini tuh. Kita lihat atau belum. Sudah kan, fisiknya sudah kan, fisik orang yang tidak. Dari dulu. Load request. Oh, berarti saya sudah ketemu pertama, tapi saya lupa tidak spesifikasi sampai. Kita lihat. Oke, okay. I think we need something. You should listen to all IP addresses, and I am going to use a proxy. With this proxy called tapi karena dia sudah running, coba saya coba pakai memori. Oh nggak bisa sih, karena tadi belum listening to all out. Jadi ini dua aja. Apakah ini PITE dari mana kan itu? Untungnya dia itu terima typo. Ya. Oh, nanti itu fine. Bisa kita lihat.
Dia dia sudah listen di 000 4090 127 itu belum selesai. Paling juga saya coba dulu 100 110 110 81 15 51. Kayaknya kalau dia yang running agak lambat. Kalau saya running 100-nya lebih cepat. Coba saya running selama. Oke, oke, semangat. Oke, ini foto yang kedua sama dia. Oke, fotonya tidak. Nah, running segala jalan. Masih belum boleh. 192. Bentar. Saya saja kayak gitu. I have this issue. Fix. Oke. Oke, sudah jadi. Hari ini saya nah, tapi ini kok cuma gini doang gitu ya. Kita coba ganti dong. Can we make multiple tab? The first tab is the mood. The second tab is calendar showing reports of all my previous moods. Lihat, nah, bisa dibuka nggak di handphone? Bisa di scroll ke kiri kanan nggak ini emojinya? Atau cuma 4 ini doang? 1, 2, 3, 4 ini doang? Nggak bisa digeser? Oke, nanti di sini kita bentar lagi. Ya memang berarti cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau perhatikan rekan-rekan sekalian, dia bahkan tadi kan bisa nge-start server. Artinya seluruh command line di Linux, dia bisa jalankan. Jadi saya semisal mau ganti pakai database Postgre, saya mau pakai Supabase, saya mau pakai database MariaDB, saya mau pakai database XYZ apapun, semua bisa dijalankan di
Sini, kita tinggal invoke username-nya adalah ini, password-nya adalah ini. Misal contoh gini, saya sudah create MariaDB. Biasanya kan kita punya root password gitu ya. Tapi kan saya nggak mau data aplikasi saya pakai database yang menggunakan root password. Makanya kemudian saya lakukan, ini adalah root sama password. Pastikan kamu bikin database dengan konfigurasi tertentu supaya hanya bisa diakses bla 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 tertentu. Bisa seperti itu. Sih, semoga nggak kehabisan token. Kalau kehabisan token biasanya nanti muncul di kanan sini. Anu, your time is almost out gitu ya. Nanti akan refresh lagi. Kalau cloud ini refreshnya sekitar 2 jam sekali. Oh, sudah ya? Oke. Kita coba lihat hasil karya cloud. Tekan lagi. Let's refresh it. Nah, kadang dia nge-cache. Ah, mobile friendly. Your calendar is ugly. I want to look like real calendar. Fix it. Ini kan boleh dong marah sama anak gua. Pelampiasan marahnya di sini. Kenapa? Mas Sopan. Oh iya, itu berarti alam bawah sadar saya. Kalau dalam kata Imam Ghazali itu akhlak itu adalah something spontaneous gitu ya, yang kemudian jadi mau saya marah tetap aja please, sorry, sama apa? Thank you. Nah, saya izin marah dulu ya. ASN banget. Gak lah, saya paling nggak seneng kalau ada orang ngomong izin itu saya malah tak komentari. Saya izin izin nimbrung Pak. Waduh. Kita lihat, yay, on the fly dia sudah langsung berubah, pinter tenan. Ternyata dia bisa mengikuti instruksi saya. Bulan Juli nggak ada dong, belum bisa ngeset mood gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini nanti tentu saja bisa saya sambungkan semisal ke AI. Nah sekarang kita bicara, saya mau bikin AI untuk menganalisis tren. Oh, nah, jadi saya masih lupa satu. Ini kan nggak bisa di scroll ya, cuma lihat ya. Kita lihat misal make the mood carousel scrollable, make the mood carousel scrollables, and add more emoji. Five is too little. Meanwhile, saya daftarin dulu ke AI. Ada yang sudah biasa pakai ini? AI Google Dev? Satu, dua. Makanya jangan selalu alasan kerjaan banyak Pak. Belajar itu tetap penting. Now we are going to incorporate AI analytics by looking mood tracking in the past 7 days. For that purpose,
we are going to utilize Gemini as the API for AI analytics. Here is the Gemini API key. Gemini, rekan-rekan sekalian, itu gratis sampai sekian token. Kalau untuk latihan harian kayak gini sudah cukup. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian tidak mau pakai kayak gini. Udah dulu tadi. Saya ulangi sekali lagi. Oh, nggak kebaca dia. Now I want to see, let me implement that feature next. Oke. Okay. Karena ini sama sekali tidak ada specifications project dan sebagainya, tentu ini ya pakai ilmu kira-kira. Pakai ilmu kira-kira aja sudah bagus, apalagi kalau dia dengan produk spesifik. Nah, jadi sekarang sudah bisa membayangkan ya, kira-kira besok UI Gateway, kalau kemudian kita bangun pakai kayak gini, besok semisal sprint itu menyelesaikan satu fitur satu sekarang satu fitur 1 jam. Mungkin enggak? Mungkin. Nanti akan saya tunjukin bagaimana caranya saya bisa menggunakan ini untuk kemudian UI Gateway. Problem terbesar dari LLM, tadi saya sebut apa? Konteks window-nya terbatas. Nah, Cloud ini rekan-rekan sekalian, konteks window-nya kecil banget. Konteks window-nya itu paling cuman 200K kalau tidak salah. Jadi dia cepat lupa. Karena dia cepat lupa, nanti kalau sudah jalan beberapa kali, itu nanti akan muncul di sini teks tulisannya gimana. Sebentar lagi konteks window-nya habis, saya akan melakukan compacting. Saya akan mengkompakkan yang sudah kita lakukan tadi. Pertanyaan berikutnya, untuk mengkompak sekian banyak tadi itu, dia juga sudah ngabisin token. Maka behavior yang kemudian perlu dilakukan setiap saat pada saat melakukan vibe coding ini adalah dokumentasi. Kita perlu melakukan dokumentasi, kita simpan. Biasanya kalau saya, preferably saya menggunakan file.md. Apa itu .md? Markdown. Saya selalu lakukan itu. Jadi every single step yang saya lakukan itu pastikan kulturnya sudah oke, saya akan minta untuk taruh di MD. Nah, selain itu saya gunakan yang namanya MCP. Tadi apa MCP? Modernize Protocol. MCP-nya saya pakainya apa? Gemini. Jadi Cloud ini sekarang saya partnershipkan dengan Gemini untuk membantu yang ngedev itu Cloud. Saya sudah nyoba pakai Gemini, hasil codingannya tidak sebaik Cloud. Maka yang ngedev adalah Cloud, yang ngedebug adalah Gemini. Yang ngedev adalah Cloud, yang mendokumentasikan adalah Gemini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita lihat sekarang fiturnya. AI Analytics. Please again later. Gagal ini. Kita lihat gagalnya kenapa. Nah, saya kalau tidak ngeset apa-apa, biasanya debuggingnya di sini bermasalah. API was failed. Nah, ini berarti salah di Gemini-nya. Tadi sudah ada. Ya, whatever lah. Tapi kira-kira intinya adalah kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita debug saja di sini. Ini yang kita sebut dengan nama MCP. Jadi sekarang saya memerintahkan si Cloud untuk kemudian diskusi sama si Gemini. Ini kan overflowing kayak gini, nanti bisa diperbaiki lagi. Ya, nanti bisa diperbaiki lagi, bentuknya terlalu panjang.
Nah, nanti pada saat saya melakukan Ask Gemini kayak gini, dia akan kemudian manggil Gemini untuk membantu generate project documentations. Nah, yang saya lakukan paling sering kalau pakai Gemini, nah ini kita lihat sini Gemini Collab as Gemini MCP. MCP ini berarti saya sekarang manggil Gemini untuk melakukan banyak hal, macam-macamnya, kemudian ditaruh di sini. Nah, nanti kalau sudah selesai, yang melakukan writing itu biasanya tetap si cloud. Jadi Gemini-nya sudah bikin semua, ya, technical documentations, jadi bahasa yang dipakai. Nah, itu menangnya konteksnya bisa sampai dengan 2 millions. 2 millions itu kira-kira setara sekitar 400 halaman PDF. 300 lah, 300 400 halaman PDF. Pakai cloud itu paling banter dia hanya baca sekitar 70-an halaman PDF. Maka kalau code base kita besar kayak UI Gateway, itu kita bisa minta Gemini untuk mereview terlebih dahulu, baru kemudian kita berkolaborasi dan bikin nanti di sini. Nah, sekarang kita saya ceritanya pengen bikin platform jual beli saham yang tidak boleh rugi. Boleh toh punya cita-cita besar, jual beli saham nggak boleh rugi gitu ya. Karena penakut gitu ya. Itu kanan sendiri loh Mas. Oh, sudah ada botnya. Jadi ini real, tadi malam saya sudah jalankan, kemarin sudah jalankan, tak riset lagi tadi kan. Nah, tadi malam transaksi saya gain saya 37 dolar 67. Hari pertama saya nyoba pertama kali gain saya 100 dolar. Wah, pensiun sekolah dosen UI aku. Yang penting punya modal 10.000 US dollar, kemudian saya buka platform yang bisa jual beli saham. Sebelum saya beli saham, saya tanya sama ini. Nah, ini portofolionya Microsoft, harganya current 479, pas saya beli kemarin, beli ini duitnya pura-pura semua, 478 dolar. Ini loh tak tulis di sini disclaimer, at virtual cash. Kan saya suka-suka saya itu punya 10.000, 20.000, 500.000 dolar gitu ya. Gimana Vika baru belajar saham kan? Ya, sia-sia belajar kemarin pakai ini aja gitu ya. Saya nggak ngerti saham sama sekali pas. Percayakan sama AI gitu ya. Amazon saya belanja pas 214 dolar, current-nya segini berarti turun. Oh ini current enggak? Oh iya benar current turun. Kok dia naik lagi ya? Emang ini marketnya open? Kayaknya marketnya close. Oh karena ini belum selesai. Oke. Nah ini contohnya kayak gini. Ini juga real time ya. Saat ini market di Amerika close. Ini bukanya jam 8.30 malam. Jadi begitu ini jam 8.30 PM, maka kemudian di sini berubah jadi hijau. Kalau jam 6 sore itu pre-market, nanti warnanya orange. Kalau sudah habis close market tapi masih bisa trading, itu nanti warnanya orange, itu biasanya setelah jam 3 pagi sampai jam 5. Jadi kalau saya bangun subuh itu, jam 4 itu, nanti di sini warnanya orange. Kayak gitu. Alamatnya stock.andristian.com, tapi pakai password gitu ya. Kalau kata hari, Pak, ini didol neng anu Pak, broker gitu Pak. Ini ya tipsnya agak lama, kalau kemudian saya bandar kata-kata, mungkin. Saya hari kedua nyoba tapi, hari kedua nyoba, rugi. Ruginya berapa? 1 dolar. Masih lumayan lah. Modalnya 10.000 rugi 1 dolar. Jadi tiap hari saya riset untuk. Nah ini contohnya gini. Apple rekomendasinya buy, low risk, strong earning, actions, iPhone momentum, Nvidia, AI chip demand, data growth, dan lain sebagainya. Tesla jangan dibeli, ini punyanya rasis ini. High risk, ya, dan lain sebagainya. Kira-kira kayak gini. Kadang dia bisa bikin rekomendasi kalau lagi betul-betul banyak yang strong, rekomendasinya bisa 10 saham sendiri. Nanti saya tinggal klik buy, atau kalau saya lagi holding, misal saya lagi holding sesuatu, misal katakanlah saya sudah punya Tesla, Tesla di sini suruhnya hold. Tapi kalau dia betul buruk portofolionya, ya nanti disuruh apa? Sell, ngejual. Nah, kita lihat
harganya semisal kalau saya cari sahamnya punyanya siapa ya? Cari saham punyanya yang paling sering terjadi di saya, API-nya kena rate limit. Saya pakai API punyanya ini. Jadi nanti teman-teman juga bisa vibe code sendiri ya. Nah, saya pakai API-nya punyanya ini. Pinham Stock API. Nah, aplikasi ini tadi rekan-rekan sekalian, saya bikin berapa hari, total sampai kemudian sesuai keinginan saya. Ini masih ada next stage. Kira-kira untuk menyelesaikan satu aplikasi ini, saya membutuhkan 14 sprint. Ini akan kemudian saya tunjukkan di presentasinya. Jadi, untuk menyelesaikan kayak gini, pada dasarnya sekarang kita adalah project manager. Kemarin PM tanya ke saya gitu ya. Jadi P itu artinya apa gitu ya. Salah satunya adalah project managers. Anda adalah konduktor. Harus tahu birama. Birama itu apa? Nggak ada musician di sini. Birama ketukan. Tek 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 tek. Ya. Kalau saya sangat familiar, tapi namanya SPM, steps per minute. Saya kalau lari biasanya 170-175 steps per minute. Kalau kayak Mas Sigit, tak perhatikan kalau lari mungkin masih sekitar 130-140 dan Dani Mas. Men lari ini lebih efisien. Kira-kira gitu. Vibe conductor itu adalah tugas kita di hari ini di era vibe coding. Kita yang nyiapin produk requirement desainnya, kita yang kemudian melakukan mock-up-nya. Jadi saya biasanya bikin mock-up. Oke, kita bikin mock-up dulu sebentar ya. Ada yang pernah pakai platform ini? Oke, udahlah. Saya buka aja yang sudah saya bikin tadi pagi, Benora Keswen. Oh, bukan tadi pagi, kemarin ternyata. Nah, saya bikin aplikasi kayak gini. Nah, ini mockup desain saya, semuanya pakai prompt. Hasilnya kayak begini. Ini saya bisa klik, saya bisa lihat kodenya. Kalau saya mau pakai kodenya, saya juga bisa taruh ke Figma. Jadi ini saya copy, saya pindah ke Figma. Enggak, jangan-jangan pekerjaan teman-teman ketahuan. Oh, ketahuan. Dan sebagainya. Teman-teman PM nanti akan nge-brief. Kemarin sudah saya briefing semua. Nanti pekerjaannya kira-kira kayak gimana. Tapi tadi kan sudah saya sebut. Kalau kemarin nyelesain 1 minggu, berarti besok nyelesain 1 jam. Jadi Anda langsung apa namanya kalau ada tugas pokoknya so impresif bikin surprise di depan orang. Nanti Mbak Uvi kalau di depannya Bu Rina, Mbak bisa gini kayak gini. Wah, gampang, Bu. Bu Rina baru kedap gitu saya sudah selesai. Saya kan Ratu Bilqis, Bu. Oh, enggak ini. Saya kan apa? Ifrit. Cap nanti sudah pindah gitu ya. Nah, ini yang kemudian yang juga kemudian kita lakukan di sini. Kita bisa melakukan seperti ini. Nah, pada akhirnya konteks matters. Dokumen very very important. Ini sebagai gambaran. GitHub saya, dokumentasi yang dilakukan Stock Trader AI Personal Trading Comparisons. Dan ini semua bukan saya yang nulis. Ini semua ditulis sama Cloud, Code, dan Gemini tadi. Navigasinya, environment-nya, API-nya, security feature-nya, deployment-nya, testing-nya, dokumentasi, setup-nya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini update-nya.
Jun, perubahan, bug fix, apa semuanya. Ini semua dilakukan oleh cloud. Walaupun di sini tertulis kontributornya siapa, kontributor saya cuman jadi orkestrator saja. Sebagian besar yang nulis tentu saja adalah cloud code. Jadi GitHub-nya bentuknya kayak gini. Bentuknya seperti ini. Nah, satu hal, take notes before we forget. Dan ini saya rasakan betul pada saat saya sekolah PhD. Jadi saya sekolah itu sambil nyambi jadi cleaner. Hampir semua mahasiswa Australia itu, orang Indonesia, terutama yang bukan beasiswa ADB, ayah dan bunda gitu ya. Kalau dulu ADB itu Asian Development Bank gitu ya. Itu semua pasti kerja part-time. Jadi kalau Anda pernah dengar Pak Denny Indrayana, wow, ngusung-ngusung, jualan, apa, dan sebagainya. Kita kalau lulusan Australia, tidak ada yang kemudian merasa impresif. Tapi yang tidak tahu, itu misal gini, saya besok jadi menteri itu ya, atau saya jadi presiden itu ya. Kemudian diceritakan, Pak Andri itu dulu kerjaannya in WC, sekarang jadi presiden, misal. Misal ya. Misal. Orang nggak mau saya. Terus kemudian masuk ke detik.com. Kisah perjalanan tukang cleaner jadi presiden itu ya. Padahal kalau kita di Australia, lu mau KB yang melakukan hal yang sama, tidak ada yang menarik. Di suatu ketika, saya itu lagi nge-cleaning jam 3 pagi. Cleaning jam 3 pagi di sebuah lab gitu, lab rumah sakit. Juga saya itu ngepel, bersihin, membersihkan toilet dan sebagainya. Nah, kadang saya kalau pas lagi kerja, mood untuk mikir itu malah keluar di situ. Makanya kenapa mood untuk mikir itu paling sering muncul di kamar mandi, mikir ya. Karena saat itu kita sedang disconnect dengan everything. Saya kalau lagi kerja kayak gitu tuh, saya disconnect dengan everything. Kalau hari ini teman nggak bisa mikir karena mungkin koneksinya terhadap everything terlalu dekat. Handphonenya nggak bisa lepas misal, nggak bisa kemudian setiap detik sekali ngecek, nggak bisa setiap detik sekali ngecek. Koneksinya terdekat. Sehingga kadang kita tuh butuh disconnect supaya resource otak kita itu kemudian terpakai dengan perfect. Jadi saya pas lagi mood nyapu gitu, tiba iki jawabannya. Jadi saya tuh sudah berminggu-minggu waktu itu, saya tuh nggak pernah lewat depan kantor supervisor saya. Ini rahasia, tapi rahasia umum. Anak PhD kalau lagi stres, itu bahkan melihat ruangan supervisornya, itu kayak ruang pintu masuk neraka. Jadi ruang pintu supervisor saya itu, begitu keluar dari lift belok kanan, itu adalah ruang supervisor saya. Ruangan saya ujung sono. Itu lorong, Eli gitu ya. Terus caranya saya supaya bisa menghindari ruangan supervisor saya turun di lantai 5, saya jalan kaki, duk, habis kayak tangga darurat, masuklah saya ke ruang saya. Jadi saya nggak lewat depan ruang supervisor saya. Semua anak PhD biasanya kayak gitu. Jadi kalau ada anak PhD tidak pernah kayak gitu, PhD-nya kayak bahlil. Oh, terus masuk di situ ya. Nah, suatu ketika saya stres, berminggu-minggu saya nggak bisa ngadep supervisor saya takut dimarahi. Jadi wajar ya takut kalau kemudian sama supervisor nggak ada progres, kemudian nanti dimarahi. Padahal setiap supervisor akan selalu bilang gimana, kamu tuh datang aja ke sini, nggak usah apa-apa kita diskusi aja, nggak akan tak gigit gitu ya, nggak akan tak gigit gitu ya. Tapi lebih sering mahasiswa itu ngapain? Memilih untuk tidak datang ke pembimbing karena saya tidak punya progres, terutama bimbingan-bimbingan saya ya, yang rajin dia. Itu penting. Nah, saya pernah mengalami fase itu kan. Ya, besok gantian jawab mereka. Kan Pak juga pernah gitu. Jadi sah saja kalau saya nggak bimbingan ya Pak ya. Saya bingung. Nah, ketika kemudian saya gitu, baru saat itu saya ingat betul. Fasenya hari itu saya ngepel. Habis nyapu kemudian saya ngepel. Saya lagi ngepel gini. Tiba-tiba, Bu Iki, jawaban dari pertanyaan saya selama ini, pantesan mati, lampunya mati kabeh. Pertanyaan saya selama ini, apa namanya, tentang permasalahan yang saya diskusikan dengan saudara saya. Ketemunya pas saya ngepel. Apa yang terjadi? Begitu saya ketemu ngepel, saya langsung ambil kertas, tulis. Teman-teman juga besok begitu kalau vibe coding. Begitu kemudian ketemu ide, langsung tulis, minta si siapa namanya, si Cloud dan kawan-kawannya ini untuk kemudian menuliskan dokumentasi kita.
Take notes before we forget. Jadi kita minta sebelum dia forget dengan konteksnya di dokumen, 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 dokumen. Karena saya tadi punya 14 sprint, berarti setiap sprint selesai, pasti saya minta mereka melakukan apa? Dokumentasi, dikomunikasikan, termasuk explaining why dan kawan-kawan. Intinya, at the end of the day, framework kita satu, kita harus punya MVP. Apa kepanjangannya? Minimum viable product, kita work in phases atau stages. Setelah fasenya selesai, kita create checkpoint dengan cara apa? Commit. Makanya GitHub menjadi penting. Terakhir, vibe coding itu isinya cuma ini. Plan, 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 plan. Karena do dan debugging dan lain sebagainya sudah dilakukan dengan AI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.